bersama saya Ibu Cici di mata pelajaran IPS kelas 7. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar di materi bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan spesifikasi materinya yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Jadi pada materi kali ini memiliki 4 tujuan pelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian ruang, yang kedua, mengidentifikasi karakteristik antar ruang di wilayah Indonesia, yang ketiga, memberikan contoh interaksi antar ruang yang terjadi di wilayah Indonesia, dan yang keempat, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu minta adik-adik semuanya untuk memperhatikan keempat gambar yang terdapat pada slide berikut. Di situ ada gambar bumi, kemudian ada gambar rumah, gambar sungai, dan hutan. Yang pertama, gambar bumi. Bumi merupakan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Sedangkan rumah menjadi tempat tinggal bagi manusia. Kemudian hutan dan sungai adalah tempat tinggal bagi hewan dan tumbuhan. Nah, dari keempat gambar ini dapat disimpulkan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang dijadikan makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Ruang juga mencakup perairan yang berada di atas permukaan bumi, misalnya laut, sungai, dan danau. Kemudian, ruang juga mencakup perairan yang berada di bawah permukaan bumi, misalnya air tanah yang mencapai pada kedalaman tertentu. Yang berikut kita lihat tentang karakteristik interaksi antar ruang yang ada di wilayah Indonesia. Jadi berbagai ruang di permukaan bumi, khususnya yang berada di wilayah Indonesia, memiliki karakteristik atau kekhasan masing-masing. Jadi kekhasan itu dapat berupa perbedaan tanah, kemudian batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda antar satu ruang dan ruang yang lainnya. Nah, dari perbedaan karakteristik ini menyebabkan adanya interaksi atau hubungan timbal balik antar satu ruang dan ruang yang lainnya. Mengapa hal ini terjadi? Ini dikarenakan setiap ruang membutuhkan ruang lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibu berikan contoh, misalnya wilayah pegunungan yang memiliki karakteristik suhu udara yang dingin, tanah yang subur, sehingga dapat menghasilkan komoditi berupa sayuran. Sedangkan wilayah pesisir lebih banyak menghasilkan ikan dan sumber daya laut lainnya. Nah, dari perbedaan ini, kedua wilayah antara pegunungan dan wilayah pesisir dapat melakukan hubungan timbal balik untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang berikut, contoh interaksi antar ruang yang terjadi di wilayah setempat. Nah, jadi interaksi ini terdapat dalam 3 bentuk. Yang pertama, interaksi dalam bentuk pergerakan manusia, misalnya